Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fathaila Wahyu. Kita akan mereview materi pertemuan ke-13 metode perancangan program yang berjudul Perancangan Berorientasi Objek untuk Multikelas. Pokok pembahasan kita ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah hubungan antar kelas, yang ketiga adalah inheritansi, dan yang keempat adalah polimorfisme. Langsung saja pendahuluan. Keunggulan bahasa pemrograman berorientasi objek adalah kemampuannya dalam membangun sebuah program yang besar. Dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas, perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Lalu selanjutnya adalah notasi. Pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek itu telah menjadi metodologi yang stabil. Notasi yang digunakan perancangan berorientasi objek adalah dengan UML atau Unified Modeling Language. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar kelas. Hubungan yang sederhana adalah hubungan antara dua kelas yang independen. Sebuah kelas dapat menggunakan layanan dari kelas yang lainnya, disebut dengan asosiasi. Sebuah kelas mungkin dibuat oleh kelas yang lain atau mengandung unsur dari kelas yang lain. Ini merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hubungan kolektif dapat berupa agregasi atau komposisi. Kelas lain mungkin mewarisi seluruh atribut dan operasi dari kelas induk, memiliki nama yang unik, atribut dan operasi yang berbeda dengan kelas induk. Bentuk hubungannya adalah generalisasi. Nah, asosiasi sendiri itu menggambarkan interaksi yang terjadi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Ada dua jenis asosiasi, yaitu asosiasi dua arah dan asosiasi satu arah atau pasif. Nah, pada asosiasi ini itu terdapat yang namanya multiplisitas. Multiplisitas adalah banyaknya objek pada sebuah kelas yang berelasi dengan objek yang lainnya. Nah, kalau agregasi itu adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas yang lain namun bersifat tidak wajib. Sedangkan kalau dalam komposisi itu adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas yang lain. Nah, kalau generalisasi itu diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek dan kelas. Lalu kita akan membahas polimorfisme. Nah, dalam polimorfisme ini adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polimorfisme diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Dalam polimorfisme itu terdapat dua metode, yaitu metode overloading dan overriding. Kalau metode overloading adalah sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode yang sama. Yang membedakan adalah parameternya. Pada metode overloading perbedaan parameter itu mencakup satu, itu adalah jumlah parameternya. Yang kedua adalah tipe data dari parameter tersebut dan urutan dari tipe data parameter. Sedangkan kalau metode overriding merupakan metode yang parent class yang ditulis kembali di subclass. Nah, aturan dari metode overriding pada Java itu adalah parameter yang terdapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Aturan hak akses atau visibility itu hak akses metode overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses pada metode di parent class. Nah, overloading itu menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya adalah untuk memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsional yang mirip. Sedangkan kalau di overriding itu subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superkelas. Tujuannya adalah subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada di video ini. Apabila ada banyak salah kata, saya minta maaf. Semoga dapat menjadi nilai yang terbaik bagi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah BSI aja.